Andi, seorang pemuda dari desa kecil di Sulawesi, memimpikan masa depan yang lebih cerah. Dia membayangkan kehidupan di mana dia bisa menghidupi keluarganya, menyekolahkan adik-adiknya, dan memastikan orang tuanya tidak pernah kelaparan. Tergiur oleh janji penghasilan tetap, Andi meninggalkan keluarganya dan pergi ke jantung industri kelapa sawit Indonesia. Dia menemukan pekerjaan di perkebunan yang luas. Hari-harinya dihabiskan dengan siklus monoton menanam, memanen, dan mengolah buah sawit. Pekerjaannya sangat berat, jam kerjanya panjang, dan upahnya hampir tidak cukup untuk bertahan hidup. Andi terjebak dalam lingkaran hutang dan keputusasaan. Mimpinya tentang kehidupan yang lebih baik memudar setiap hari. Kehijauan desanya yang rimbun telah hilang, digantikan oleh barisan pohon kelapa sawit yang tak berujung sejauh mata memandang. Udara yang dulu dipenuhi dengan suara alam, kini membawa bau tajam pupuk dan deru mesin yang memekakkan telinga. Andi merindukan kehangatan keluarganya, tawa saudara-saudaranya, dan kenyamanan rumahnya. Dia telah menukar keakraban desanya dengan kenyataan pahit perkebunan. Mimpinya digantikan oleh tekad untuk bertahan hidup. Perkebunan itu menjadi penjara Andi, pagar kawatnya menjadi pengingat akan kurungannya. Dia bekerja keras bersama banyak orang lain. Wajah mereka dipenuhi kelelahan dan kepasrahan. Mereka berbagi bahasa kesulitan yang sama. Tubuh mereka menanggung bekas-bekas kerja keras mereka. Andi menyaksikan sendiri dampak pekerjaan itu pada rekan-rekannya. Semangat mereka hancur oleh tuntutan perkebunan yang tak henti-hentinya. Dia mendengar cerita tentang penyakit, kecelakaan, dan nyawa yang hilang. Pengorbanan mereka tersembunyi di balik selubung kesuksesan industri kelapa sawit. Industri kelapa sawit, yang disebut-sebut sebagai mesin pertumbuhan ekonomi, tumbuh subur di atas punggung para buruh seperti Andi. Mereka adalah tangan tak terlihat yang memenuhi permintaan global yang tak terpuaskan akan minyak serbaguna ini. Keringat dan kerja keras mereka memicu industri bernilai miliaran dolar. Namun, untuk semua kerja keras mereka, mereka tidak mendapatkan hak-hak dasar dan martabat yang layak diterima oleh setiap manusia. Perkebunan beroperasi di bawah selubung kerahasiaan, praktik mereka tersembunyi dari mata publik. Pekerja menjadi sasaran kondisi eksploitatif, nyawa mereka dianggap tidak berharga dalam mengejar keuntungan. Jam kerja yang panjang di bawah terik matahari tropis adalah hal biasa, dengan pekerja sering dipaksa bekerja lembur untuk memenuhi kuota yang tidak realistis. Panas yang tak henti-hentinya berdampak buruk, menyebabkan dehidrasi, kelelahan, dan sengatan panas. Peralatan pelindung adalah kemewahan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang, membuat pekerja terpapar pestisida dan pupuk berbahaya. Udara tebal dengan bahan kimia, serangan terus-menerus ke paru-paru mereka. Banyak yang menderita masalah pernapasan, tubuh mereka perlahan-lahan diracuni oleh zat-zat yang seharusnya menjamin panen yang melimpah. Upahnya sedikit, hampir tidak cukup untuk menutupi kebutuhan dasar hidup. Pekerja terjebak dalam lingkaran hutang, terpaksa meminjam dari rentenir yang tidak bermoral untuk memenuhi kebutuhan hidup. Penghasilan mereka yang sedikit disita membuat mereka hanya mendapatkan sedikit dari kerja keras mereka. Janji kehidupan yang lebih baik tetap sulit dipahami, ilusi kejam yang membuat mereka terikat pada perkebunan. Perempuan menanggung beban yang tidak proporsional dari eksploitasi industri kelapa sawit. Mereka seringkali diturunkan ke pekerjaan yang paling menuntut fisik dan bergaji rendah. Kontribusi mereka diremehkan dan diabaikan. Banyak yang terpaksa membawa anak-anak mereka bekerja, membuat mereka terpapar pada kondisi berbahaya yang sama. Pekerja anak merajalela, merampas masa kecil anak-anak dan hak mereka atas pendidikan. Mereka bekerja keras bersama orang tua mereka, tangan kecil mereka berjuang dengan alat-alat berat. Kepolosan mereka hilang di tengah barisan pohon kelapa sawit. Kurangnya fasilitas kesehatan yang memadai dan akses ke air bersih memperburuk keadaan para pekerja. Wanita hamil sangat rentan. Kesehatan mereka dan kesejahteraan anak mereka yang belum lahir berisiko. Paparan bahan kimia berbahaya dapat menyebabkan keguguran, cacat lahir, dan komplikasi lainnya. Siklus kemiskinan dan eksploitasi berlanjut, menjebak generasi dalam jaring keputusasaan. Konsekuensi lingkungan dari ekspansi kelapa sawit yang tidak terkendali sama-sama menghancurkan. Sebagian besar hutan hujan ditebang untuk dijadikan perkebunan, menghancurkan habitat vital dan mendorong banyak spesies ke ambang kepunahan. Deforestasi berkontribusi pada perubahan iklim,
memperburuk peristiwa cuaca ekstrem yang melanda wilayah tersebut. Mata pencaharian masyarakat yang bergantung pada hutan terancam. Isep tradisional profje, 10 womanis. Nasib para pekerja kelapa sawit adalah noda pada hati nurani manusia. Kita, sebagai konsumen, memiliki tanggung jawab untuk menuntut yang lebih baik. Kita harus meminta pertanggungjawaban perusahaan atas tindakan mereka, mendesak mereka untuk mengadopsi praktik yang etis dan berkelanjutan. Kita harus mendukung organisasi yang bekerja untuk meningkatkan kehidupan para pekerja, mengadvokasi hak-hak mereka dan memperkuat suara mereka. Pemerintah Indonesia memiliki peran penting dalam memastikan kesejahteraan warganya. Undang-undang ketenagakerjaan yang lebih kuat, mekanisme penegakan hukum yang lebih ketat, dan peningkatan investasi dalam perawatan kesehatan dan pendidikan sangat penting. Transparansi dan akuntabilitas harus menjadi landasan industri, dengan perusahaan bertanggung jawab atas dampak lingkungan dan sosial mereka. Perjalanan menuju industri kelapa sawit yang adil dan berkelanjutan panjang dan sulit. Ini membutuhkan perubahan mendasar dalam pola pikir, dari eksploitasi menjadi kemitraan. Ini menuntut kita untuk mengakui martabat setiap manusia, terlepas dari profesi atau status sosial mereka. Ikuti channel ini untuk mendapatkan cerita menarik lainnya.